Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan juga nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai presentasi kali ini, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Rafi Rehandi dengan NIM 11980301770 dari kelas Sosiologi di semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai kaidah-kaidah fikih. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian kaidah fikih. Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak al-qawaid dan al-fiqhiyah atau al-fiqh, yang menurut bahasa al-qawaid mempunyai makna asas, dasar, landasan, ataupun fondasi. Sedangkan al-fiqhiyah atau al-fiqh mempunyai makna pengetahuan dan pemahaman, yang mana dalam artiannya ialah tentang hukum Islam. Kemudian, Mustafa Az-Zarqo yang merupakan ulama besar di Syria berpendapat bahwa kaidah fikih merupakan dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, serta berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum, yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut, sehingga dari beberapa definisi tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kaidah fikih merupakan ketentuan atau kesimpulan yang bisa dipakai untuk mengetahui hukum tentang kasus-kasus general dalam masyarakat dan bersumber dari Al-Quran, Sunnah maupun Ijma', yang dimana ketentuan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian hukum Islam. Selanjutnya ada contoh kaidah fikih. Sesungguhnya dalam fikih itu terdapat banyak sekali kaidah fikih. Namun yang penting diketahui ada 5 kaidah fikih yang dianggap sebagian ulama menjadi dasar atau prinsip umum dalam seluruh materi fikih. Yaitu yang pertama ada umuru bimako sidiha, yang artinya setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Maksud dari kaidah ini ialah setiap perbuatan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah maupun antara sesama makhluknya ditentukan oleh niat dan tujuan dilakukannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Niat juga merupakan pembeda antara ibadah fardu dan yang sunnah. Yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyakki, yang artinya keyakinan tidak bisa disingkirkan oleh keraguan. Maksud dari kaidah kedua ini ialah bahwasanya sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu statusnya naik ya menjadi yakin gitu, dari ragu menjadi yakin. Contohnya ialah seseorang yang telah berwudu gitu. Kemudian datang keraguan, apakah ia telah berhadas? Maka dalam hal ini ditetapkan yang telah diyakini, di mana masih ada wudu dan belum berhadas. Contohnya seperti itu. Yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu at-tasyiro, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksud dari kaidah ketiga ini ialah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan sulit, tetapi ada kemudahan di dalamnya yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi. Contohnya ialah adanya aturan jamak dan juga qashar dalam sholat. Selain itu juga adanya aturan sholat bagi yang sakit dan lain sebagainya. Yang mana dari contoh tersebut dapat kita lihat kesulitan-kesulitan yang dialami tersebut ada kompensasinya, sehingga seseorang yang mendapati kesulitan tersebut mendapatkan kemudahan dengan kompensasi tersebut. Lalu yang keempat ada ad-dororu yudhalu, yang artinya kemudaratan harus disingkirkan. Makna dari kaidah ini ialah mengharuskan menghilangkan bahaya serta pengaruh dari bahaya tersebut. Contohnya ialah memakan sesuatu yang dilarang sebagai obat yang digunakan untuk penyakit yang mana mengancam jiwa, seperti penggunaan narkoba yang dalam rumah sakit sesuai dosisnya.
Contohnya seperti itu. Lalu yang kelima ada al-adatu muhaqqaqatun, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Maksud dari kaidah ini ialah bahwasannya adat dapat dijadikan rujukan hukum dalam beberapa keadaan, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah. eh, Lalu hukum tersebut sudah sering dilakukan oleh kebanyakan orang Muslim dan lain-lain. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada periodisasi pembentukan kaidah fikih. Para peneliti hukum Islam menjelaskan bahwasannya sejarah kaidah fikih dengan menentukan periodisasinya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada zaman pertumbuhan dan pembentukan, yang kedua ada zaman perkembangan dan kodifikasi, dan yang ketiga ada zaman kematangan dan penyempurnaan. Pada periode yang pertama ini berlangsung selama 3 abad, lebih dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 dekade, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun, dan zaman tabi'in serta zaman tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun. Kemudian yang periode kedua ini bermula pada abad ke-4 Hijriah. Pada saat itu dikenal dengan zaman taklid yang ditandai dengan beberapa ulama yang melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-masing. Keseriusan mereka terlihat dari upaya-upayanya melakukan pengkodifikasian kaidah-kaidah fikih dan melakukan ilhaq atau analogi yang biasa disebut kias. Ketika mazhab para fikih menjadi ilmu khusus bagi pengikutnya dan tidak ada jalan melakukan ijtihad, maka para ulama melakukan tanzir atau penyamaan untuk dihubungkan serta memilahnya. Ketika terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakannya setiap dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka. Mazhab yang paling dikenal sebagai yang pertama dalam memperkenalkan ilmu ini ialah mazhab Hanafi. Kemudian yang terakhir pada periode ketiga bermula pada abad ke-10 Hijriah, di mana pada periode ini disebut abad ke-10 yang dianggap sebagai periode kesempurnaan. Kaidah fikih tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Sekalipun ditulis sejak lama, kaidah fikih masih bercampur dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, serta walaupun disebut dengan abad yang kesempurnaan, tetapi masih ada perbaikan terhadap ilmu kaidah fikih. Oke, selanjutnya ada manfaat kaidah fikih. Dengan kehadiran kaidah fikih ini sangat penting ya bagi ilmu fikih itu sendiri dan seseorang yang mempelajarinya. Manfaat yang bisa kita ambil dengan mempelajarinya ialah menjadikan kita lebih bijaksana dan dalam menyikapi berbagai masalah fikih yang muncul, sehingga menjadikan kita lebih moderat dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang ada. Lalu juga masalah ekonomi, politik, dan juga budaya. Yang kedua, menjadikan kita lebih mudah mengerti hukum fikih terhadap masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, menjadikan titik temu dari permasalahan fikih yang ada dalam masyarakat atau umat. Yang keempat, ada menjadikan kita memiliki keluasan ilmu dan ijtihad akan kebenaran dan juga kebaikan. Yang terakhir adalah mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan permasalahan yang mewarnainya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.